Halo, perkenalkan saya Michelle Angelina dari Fakultas Pertanian dan Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana dengan NIM 52-2019-043. Sebelumnya saya telah membuat video terkait penjelasan singkat terkait tense atau pola-pola kalimat dalam bahasa Inggris, juga cara penggunaannya serta beberapa contohnya. Kemudian saya juga sedikit menjelaskan terkait kalimat dalam bentuk aktif dan juga pasif dalam video sebelumnya. Maka dari itu, pada kesempatan hari ini saya akan melanjutkan materi tersebut. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang kalimat dalam bentuk negatif dan juga interrogative sentence atau kalimat tanya. Seperti itu. Di sini kita langsung saja masuk ke dalam materinya. Oke, sama seperti video sebelumnya, dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dalam dua kelompok kalimat saja, yaitu simple tense dan juga continuous tense. Nah, dalam simple tense saya akan menjelaskan dan memberikan contoh dalam tiga pola, yaitu simple past tense, simple present tense, dan juga simple future tense. Begitu pula dengan continuous tense saya akan menjelaskannya dalam tiga pola, yaitu dalam past continuous tense, present continuous tense, dan juga future continuous tense. Kita akan membahasnya satu persatu dan akan melihat contohnya juga satu persatu. Mari kita masuk dalam materinya. Yang pertama, simple past tense. Nah, simple past tense ini digunakan untuk menyatakan kejadian masa lampau. Dalam simple past tense ini memiliki pola dasarnya, yaitu subjek plus verb kedua. Nah, sedangkan untuk kalimat negatifnya polanya akan menjadi subjek ditambah dengan did not atau didn't, kemudian diikuti verb 1. Nah, did not atau didn't ini merupakan partikel negatifnya yang menunjukkan bahwa ini ada kalimat negatif, jadi tidak boleh sampai tertinggal. Kemudian untuk kalimat interrogatif atau kalimat tanya, di sini polanya itu did. Yang pertama did terlebih dahulu, kemudian diikuti oleh subjek, kemudian diikuti verb 1. Jadi baik kalimat negatif ataupun kalimat tanya sama-sama menggunakan verb 1 dan menggunakan partikel did. Hanya kalau di negatif ini pasti did not atau didn't gitu ya. Oke, kita langsung masuk ke contohnya. Oke. Yang pertama, sebelumnya contoh 1 dan contoh 2 ini sama seperti di video sebelumnya. Hanya saja di video ini dia dalam bentuk negatif dan juga kalimat tanya gitu. Mengapa dibuat seperti itu? Karena agar terlihat saja bagaimana perbedaan dari kalimat positif juga atau kalimat aktif yang kemudian berubah menjadi kalimat negatif dan kalimat pertanyaan di sini. Jadi teman-teman sebelum menonton video yang ini bisa nonton dulu video sebelumnya agar dapat mengerti gitu ya jalan ceritanya seperti apa. Oke, kita langsung saja bahas contoh kalimatnya. Yang pertama, Tisha did not watch Barbie movie last week, atau Tisa tidak menonton film Barbie minggu kemarin. Nah, di sini Tisa sebagai subjeknya, kemudian diikuti oleh did not. Did not ini seperti yang tadi sudah dijelaskan merupakan partikel negatifnya. Nah, watch ini apa? Watch ini merupakan verb satunya. Kemudian Barbie movie-nya ini sebagai objek dan kemudian ditutup atau diikuti oleh keterangan waktu yang menjelaskan masa lampau gitu. Seperti itu. Langsung saja kita ke contoh yang kedua. Nah, Bobo didn't visit Fanny and Bonnie's house last month, atau Bobo tidak berkunjung ke rumah Fanny dan Bonnie bulan lalu. Nah, subjeknya yang mana? Subjeknya ini Bobo. Bobo sebagai subjek, kemudian didn't. Nah, ini kan agak berbeda nih, didn't, ini did not. Tapi sama saja artinya. Yaitu ini hanya kependekannya saja dari did not. Jadi bisa menggunakan did not ataupun didn't gitu ya. Tidak salah. Nah, visit apa nih? Nah, visit ini merupakan verb satunya gitu ya. Visit verb 1, kemudian Fanny and Bonnie's house ini merupakan objeknya, kemudian diikuti last month. Nah, last month ini sama seperti tadi, kalimat ini last week merupakan keterangan waktunya gitu. Nah, kita lihat
lihat lagi contoh yang ketiga. Winnie did not blow balloon yesterday. Winnie tidak meniup balon kemarin gitu. Nah, di sini juga dia menggunakan partikel did not gitu. Berarti ini merupakan kalimat negatif gitu ya, yang artinya tidak gitu. Blow di sini merupakan kata kerja bentuk pertama, itu dengan arti meniup gitu ya, meniup. Kemudian diikuti oleh balon sebagai objek dan ditutup oleh yesterday yang merupakan keterangan waktunya. Seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut ke contoh yang terakhir. Ronnie didn't agree with vaccine program last week. Atau Ronnie tidak setuju dengan program vaksin minggu lalu. Nah, Ronnie sebagai subjek, didn't sebagai partikel negatif. Nah, verb satunya agree nih. Karena dalam pola dasarnya verb satu itu diletakkan setelah partikel negatifnya gitu. Jadi berarti ini peletakannya benar gitu. Dan ini juga verb 1 bukan verb 2, verb 3 gitu. Ini benar menggunakan verb 1 atau kata kerja bentuk pertama. Kemudian diikuti oleh with vaccine program. Nah, vaccine program ini sebagai objek. Kemudian diikuti dengan last week, merupakan keterangan waktu yang menunjukkan masa lalu atau masa lampau. Seperti itu. Nah, ini merupakan contoh untuk bentuk negatif. Kita akan lihat contoh dalam bentuk interrogatif atau kalimat tanya gitu ya. Oke, yang pertama mungkin kita ingat dulu kalau interrogatif atau kalimat tanya itu partikelnya ditaruh di depan. Maka dari itu untuk contoh pertama kalimatnya itu did Tisha watch a Barbie movie last week? Apakah Tisha menonton film Barbie minggu lalu? Di sini partikelnya ditaruh di depan did, dan di sini merupakan partikel positif gitu kan. Tisha sebagai subjeknya, kemudian diikuti verb satunya yaitu watch atau menonton, dan Barbie movie sebagai objeknya, dan diikuti oleh last week sebagai keterangan waktu. Dan jangan lupa menggunakan tanda tanya gitu, karena itu merupakan ciri paling jelas dari kalimat tanya gitu ya. Jadi itu sangat penting, jangan sampai terlewat. Oke, kita lanjut ke contoh yang kedua yaitu didn't Bobo visit Fanny and Bonnie's house last month? Nah, di sini sedikit ada perbedaan. Mereka sama-sama partikelnya di depan nih, tapi bedanya ini partikel negatif yaitu didn't, sedangkan yang di contoh awal ini dia partikel positif. Ini bisa digunakan, boleh mau positif atau negatif. Nah, setelah partikel ini diikuti dengan subjek, kemudian visit sebagai verb satunya, kemudian diikuti Fanny's and Bonnie's house sebagai objek, dan lastnya sebagai keterangan waktunya. Itu sama saja pola belakangnya, hanya beda dari partikelnya. Nah, kalau misalnya berbeda gini, kalau misalnya menggunakan partikel negatif gini, artinya pun berbeda. Jadi menggunakan kata tidakkah atau bukankah gitu ya, karena kan didn't, tidak gitu. Jadi tidakkah Bobo berkunjung ke rumah Fanny dan Bonnie bulan lalu gitu. Kalau misalnya did, dia menggunakan apakah gitu, bedanya di situ. Nah, kemudian ada juga bentuk kalimat tanya yang lain yang dia tidak partikelnya tidak depan. Nah, kita lihat contoh ketiga yaitu Winnie blew balloon yesterday, didn't she? Gitu kan. Nah, di sini atau Winnie meniup balon kemarin kan gitu. Nah, artinya seperti itu. Nah, di sini kan dia partikelnya tidak di depan, tapi dia langsung ke kalimatnya terlebih dahulu, kemudian baru kalimat tanya di akhir. Nah, kalau seperti itu juga bisa. Tapi perlu diperhatikan jika di sini kalimat awalnya positif gitu ya, tidak ada partikel negatif, maka nanti di bagian akhirnya ingin bertanya dia menggunakan partikel negatif. Nih, maka dari itu di sini pakai didn't. Di sini tetap pakai did ya, karena simple past tense itu pakai did. Jadi di sini dia pakai didn't. Nah, she ini menunjukkan ke siapa? She ini kepada Winnie, seperti itu. Kemudian blew ini apa? Blew ini merupakan verb kedua. Jadi kalau misalnya
uh, menggunakan kalimat positif terlebih dahulu, maka di sini dia berarti menggunakan verb kedua, atau sama seperti bentuk dasar dari simple past tense. Dia di sini setelah subjek diikuti verb kedua. Seperti itu. Balon sebagai objek dan yesterday sebagai keterangan waktunya gitu ya, kemarin. Seperti itu. Nah, ada lagi nih bentuk yang lainnya, yaitu dari contoh keempat. Nah, contoh keempat, Ronnie didn't agree with vaccine program last week, did he? Nah, di sini juga sama, mereka di sini contoh kalimat yang kedua ini dia menggunakan kalimat terlebih dahulu, bukan partikel terlebih dahulu, yaitu Ronnie sebagai subjek, kemudian diikuti partikel negatif. Nah, di sini dia ada partikel negatif. Nah, kalau misalnya dia menggunakan partikel negatif di sini, maka di yang nanti di akhir untuk bertanya dia menggunakan partikel positif. Nah, kalau yang awal kan, yang ketiga ini dia positif kemudian baru negatif. Nah, ini contoh keempat kebalikannya, negatif terlebih dahulu kemudian baru positif. Seperti itu. Jadi memang kalau misalnya tidak partikel di depan memang seperti itu bentuknya gitu ya. Mau positif terlebih dahulu baru negatif, atau negatif terlebih dahulu atau langsung positif, itu bisa saja. Hanya tetap perlu diperhatikan agar tidak salah menulisnya. Oke, kita lanjut. Nah, agree di sini merupakan verb satu gitu ya. Karena kalau kalimat negatif dia menggunakan verb satu, itu berbeda dengan kalimat positif. Nah, kemudian with vaccine program ini sebagai objeknya, dan kemudian last week sebagai keterangan waktunya gitu ya. Dan he ini kepada Ronnie, karena ini kan mempertanyakan pernyataan Ronnie yang tidak setuju. Dia benar-benar tidak setuju atau bagaimana, seperti itu. Nah, oke, sekali lagi diingat untuk simple past tense, untuk menyatakan kejadian masa lampau ini, untuk kalimat negatifnya subjek diikuti did not atau didn't, kemudian verb 1. Sedangkan untuk interrogatif itu partikelnya terlebih dahulu, did dulu, kemudian diikuti subjek dan diikuti oleh verb 1. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjutkan kepada tense yang kedua, yaitu simple present tense. Nah, simple present tense ini digunakan untuk menunjukkan sebuah kegiatan rutinitas, atau sebuah fakta, ataupun sebuah informasi gitu ya. Nah, pola dasarnya itu subject plus verb 1 atau verb 1. Sedangkan untuk bentuk negatifnya itu subject diikuti oleh does not atau doesn't, ya, doesn't, kemudian diikuti oleh verb 1. Sedangkan untuk interrogatif itu does, kemudian diikuti subjek, kemudian diikuti verb 1. Nah, tadi kalau simple past tense dia did, kalau simple present dia menggunakan does. Gitu. Perbedaannya di situ. Oke, kita langsung saja masuk ke contohnya. Nah, yang pertama, Dita does not make a painting every month. Dita tidak membuat sebuah lukisan setiap bulan. Nah, Dita ini sebagai subjek, kemudian does not ini sebagai partikel negatifnya gitu. Dan verbnya yaitu kata kerjanya itu make atau membuat gitu kan, make. Kenapa di sini ada s? Nah, ini sudah dijelaskan. Penambahan S dan IS sudah dijelaskan pada video sebelumnya, jadi teman-teman bisa nonton di video sebelumnya terlebih dahulu ya, biar kita langsung saja fokus kepada kalimat negatif dan pertanyaan pada video kali ini. Oke, kita lanjutkan. Nah, make atau makes ini merupakan verbnya, verb 1, kemudian diikuti painting yaitu sebagai objek, dan every month sebagai keterangan waktunya. Every month berarti setiap bulan, yang menunjukkan sebuah rutinitas setiap bulannya gitu. Jadi termasuk dalam simple present tense. Oke, kita lanjutkan ke contoh yang kedua, yaitu Bobby and Chica doesn't write a story every week. Nah, Bobby dan Chica di sini sebagai subjek, kemudian doesn't di sini sebagai partikel negatifnya, kemudian diikuti writes atau writes gitu ya. Write atau writes di sini sebagai verbnya. Verb berapa ya? Verb 1 gitu, karena dalam dalam polanya dia menggunakan verb 1, kemudian a story sebagai objek, dan every week ini sebagai keterangan
waktunya, seperti itu. Nah, artinya ini adalah Bobby dan Chika tidak menulis cerita setiap minggu. Kata tidak di sini menunjukkan kalimat tersebut negatif gitu ya. Doesn't, tidak gitu. Kita lanjut ke contoh ketiga. My mother does not allow me to swimming every day. Ibuku tidak mengizinkanku untuk untuk berenang setiap hari gitu. My mother sebagai subjek, kemudian diikuti does not sebagai partikel negatifnya, dan allow ini merupakan verbnya, verb 1 gitu kan, verb satunya, kemudian diikuti swimming nih, swimming, me to swimming sebagai objeknya, dan kemudian everyday ini sebagai keterangan waktunya gitu. Oke, kita lanjutkan ke contoh yang keempat, yaitu Mr. Johnny doesn't analyze a program every month. Bapak Johnny atau Tuan Johnny tidak menganalisis sebuah program setiap bulannya. Gitu. Di sini dia menggunakan doesn't yang sama saja seperti does not yang merupakan partikel negatif untuk simple present tense. Nah, verb satunya yang mana? Verb satunya ini, analyze. Kemudian diikuti oleh a program sebagai objek, dan every month ini sebagai keterangan waktunya gitu ya, yang menunjukkan bahwa sebuah rutinitas setiap bulan gitu. Itu untuk negatif. Bentuk negatif maksudnya. Kita lanjutkan untuk kalimat tanya. Untuk kalimat tanya, yang pertama, does Dita makes a painting every month? Nah, di sini dia dengan partikelnya terlebih dahulu, partikel positif, dia menggunakan partikel positif, kemudian diikuti Dita sebagai subjek, and makes sebagai verb satunya, dan a painting sebagai objek, dan every month sebagai keterangan waktunya, seperti itu. Next ke contoh yang selanjutnya, contoh kedua. Di sini doesn't Bobby and Chika read a story every week? Nah, di sini dia menggunakan partikel negatif di awalnya, kemudian diikuti oleh subjek, kemudian di sini read sebagai verb satunya gitu ya, sebagai verb satu, kemudian story sebagai objeknya, dan every week sebagai keterangannya. Nah, sama seperti simple past tense yang sebelumnya, kalau misalnya di sini dia menggunakan partikel negatif, maka artinya pun di sini dia ada kata negatif atau tidak. Tidakkah atau bukankah, seperti itu. Tidakkah Bobby dan Chika menulis cerita setiap minggu? Nah, seperti itu. Kemudian kita lanjut ke contoh yang ketiga, yaitu my mother allow me to swimming every day, doesn't she? Gitu. Ibuku mengizinkanku berenang setiap hari kan? Gitu. Ini sama seperti simple past tense sebelumnya. Gitu. Kalau misalnya di sini dia positif, kalimat positif di awal dengan allow sebagai kalimat sebagai verb satunya atau kata kerjanya, kemudian diikuti swimming sebagai objek, dan everyday ini sebagai keterangan waktu, kemudian dilanjutkan untuk bertanya itu menggunakan partikel negatif gitu, doesn't gitu. Nah, selanjutnya contoh keempat, Mr. Johnny doesn't analyze a program every month, does he? Mr. Johnny atau Tuan Johnny atau Bapak Johnny tidak menganalisis sebuah program setiap bulan kan? Di sini Mr. Johnny sebagai subjek, kemudian diikuti doesn't sebagai partikel negatif, dan analyze ini sebagai verb satunya gitu ya, verb satu kata kerjanya, kemudian a program sebagai objeknya, dan diikuti oleh keterangan waktunya. Nah, di sini karena di awal sudah menggunakan partikel negatif, maka yang selanjutnya menggunakan partikel positif seperti itu ya. Ini partikelnya nih ya, ditandai biar jelas. Nah, seperti itu untuk contoh kalimat tanya dalam simple present tense. Oke, sekali lagi kita mengingat kembali bahwa simple present tense ini digunakan untuk menyatakan rutinitas atau informasi atau fakta gitu ya. Dengan pola untuk negatifnya itu dengan subjek ditambah does not atau doesn't, kemudian diikuti verb 1.
Sedangkan untuk interrogatif itu does terlebih dahulu, partikel terlebih dahulu ditambah subjek plus verb 1 itu. Jadi ini sama-sama menggunakan verb 1 dan juga partikelnya itu does gitu. Dan tetap diingat untuk interrogatif tetap harus menggunakan tanda tanya di akhir kalimat. Oke, kita lanjutkan ke tense selanjutnya, yaitu simple future tense. Nah, simple future tense ini digunakan untuk menyatakan kejadian di masa depan atau di kejadian di waktu-waktu mendatang gitu ya. Nah, pola dasarnya itu, jika kita mengingatnya, pola dasarnya yaitu subject plus will atau would plus verb 1. Sedangkan untuk bentuk negatifnya dia jadi subject plus will not atau won't plus verb 1. Nah, untuk kalimat interrogatif atau kalimat tanya, di sini dia will plus subject baru diikuti dengan verb 1. Seperti itu. Jadi kalau untuk simple future tense ini dia kalimat partikel negatifnya menggunakan will not atau won't gitu. Jadi partikelnya will. Ya. Itu langsung saja kita lihat contohnya. Oke, contoh yang pertama. I will not sing children's song next week. Saya tidak akan menyanyikan lagu anak-anak minggu depan. Saya atau I sebagai subjek, kemudian diikuti will not, tidak akan sebagai partikel negatifnya, tidak gitu kan, not, tidak. Sing atau menyanyi sebagai verb 1 dan children's song sebagai objek, dan diikuti oleh keterangan waktu yang menunjukkan masa depan, yaitu next week, minggu depan gitu kan, berarti waktu ke depan atau masa depan gitu kan, waktu yang akan datang. Seperti itu. Kemudian kita lihat dari contoh yang kedua, yaitu Sinta won't cook pasta tomorrow. Nah, Sinta di sini sebagai subjeknya, kemudian diikuti oleh won't. Nah, won't ini juga merupakan partikel negatif gitu ya, partikel negatif dari simple future tense yang sama saja seperti will not gitu. Jadi bisa digunakan. Nah, cook di sini sebagai verb satunya, kata kerjanya. Kemudian diikuti pasta sebagai objeknya atau objek yang akan dimasak gitu ya. Kemudian ditutup dengan kata atau keterangan gitu, keterangan waktu tomorrow gitu. Jadi Sinta tidak akan memasak pasta besok, tidak gitu karena negatif. Oke, kita lanjutkan ke contoh yang ketiga. My grandmother will not eat ice cream next week. Nenekku tidak akan memakan es krim minggu depan. My grandmother atau nenekku ini sebagai subjek, kemudian diikuti will not sebagai partikel negatifnya. Eat ini di sini sebagai kata kerjanya, verb 1 gitu kan. Ice cream sebagai objek dan next week di sini sebagai keterangan waktunya, seperti itu. Nah, di sini dia dilihat kembali bahwa partikel negatifnya itu will not, dia menggunakan will not gitu. Oke, untuk contoh yang terakhir yaitu Rini won't go Rini won't go on vacation next month. Rini tidak akan pergi berlibur bulan depan. Di sini dia menggunakan partikel negatifnya itu won't gitu kan, berarti bisa digunakan. Nah, go di sini merupakan verb 1 dari pergi gitu kan, pergi, dia go. Untuk verb satunya go. Kemudian next month-nya ini merupakan keterangan waktunya. Seperti itu untuk contoh dari simple future tense. Oke. Nah, selanjutnya contoh simple future tense dalam bentuk kalimat tanya. Sama seperti dua tense sebelumnya, di sini partikelnya di depan terlebih dahulu biasanya, umumnya ya, pola dasarnya itu seperti itu. Oke, kita lihat contoh yang pertama. Will I sing children's song next week? Akankah saya menyanyikan lagu anak-anak minggu depan? Gitu. Will ini partikel positifnya, kemudian I sebagai subjek gitu ya, kemudian sing sebagai verb 1 diikuti oleh children's song sebagai objek dan next week sebagai
keterangan waktu seperti itu. Sama seperti contoh sebelumnya, di sini ada yang menggunakan partikel negatif di depan, yaitu won't Sinta cook pasta tomorrow. Sama seperti yang sebelumnya, cook sebagai verbnya, kemudian diikuti pasta sebagai objeknya, dan tomorrow sebagai keterangan waktunya, seperti itu. Nah, artinya pun karena di sini partikel negatif berarti tidakkah atau bukankah. Kembali lagi kita harus mengingat bahwa kalau partikelnya negatif berarti tidakkah atau bukankah Sinta akan memasak pasta besok, gitu. Oke, selanjutnya yaitu contoh ketiga, my grandmother will eat ice cream next week, won't she, gitu. Nah, di sini dia menggunakan partikel will terlebih dahulu, berarti partikel positif terlebih dahulu, gitu ya. Dengan grandmother ini sebagai subjeknya, kemudian eat ini sebagai verbnya, memakan, makan gitu ya, makan, verb 1. Ice cream sebagai objeknya, kemudian next week sebagai keterangan waktunya, gitu kan. Nah, karena di sini tadi sudah menggunakan will yang merupakan partikel positif, maka selanjutnya di sini memakai partikel negatif. Won't gitu. She won't. Nah, she-nya siapa nih? She-nya grandmother gitu kan, atau saya gitu. Nenek saya maksudnya. Oke, kita lanjutkan ke contoh yang keempat. Rini won't go on vacation next month, will she? Kan? Rini tidak akan pergi berlibur bulan depan, kan? Nah, di sini Rini sebagai subjek. Nah, kemudian kita lihat lagi di sini dia partikel awalnya partikel negatif. Kemudian diikuti oleh go sebagai verb satunya, on vacation sebagai objeknya, kemudian next month sebagai keterangannya, gitu kan, keterangan masa depan, keterangan waktu yang menunjukkan masa depan. Nah, kita lihat di sini dia udah pakai won't atau partikel negatif, maka di sini dia menggunakan selanjutnya kita menggunakan partikel positif seperti itu, dan selalu diakhiri dengan tanda tanya seperti itu. Oke, simple future tense. Kembali lagi kita ingat simple future tense untuk kejadian masa depan. Untuk kalimat negatif menggunakan will not atau won't. Kemudian interrogatif juga will tapi diletakkan di depan, yang kemudian nanti menggunakan verb 1 gitu. Oke, kita lanjutkan ke tense yang selanjutnya, yaitu continuous tense. Yang pertama ada past continuous tense. Digunakan untuk menyatakan sebuah kejadian di masa lampau yang belum selesai ketika kejadian lain terjadi gitu. Pola dasarnya itu subject plus was atau were plus verb ing plus when atau while plus subject plus verb kedua. Nah, untuk negatif sendiri di sini hampir sama seperti pola dasar, tapi partikel negatifnya yaitu was not atau were not, atau wasn't, was plus nt, wasn't gitu ya, atau weren't. Itu partikel negatifnya gitu. Kemudian untuk yang selanjutnya itu sama seperti pola dasar gitu. Untuk interrogatif sama seperti sebelumnya, was atau were-nya terlebih dahulu di depan atau partikelnya terlebih dahulu di depan, kemudian diikuti subjek, diikuti verb ing, diikuti when atau while, kemudian diikuti subjek yang kedua dan diikuti verb kedua gitu. Nah, penggunaan was atau were juga sudah sempat dijelaskan di video sebelumnya, jadi bisa ditonton saja di video sebelumnya. Oke, kita langsung saja masuk ke contoh kalimatnya ya. Nah, past continuous tense untuk kalimat negatif. Yang pertama, Dodo was not playing game when his mother came. Dodo sebagai subjek, was not ini sebagai partikel negatifnya. Kemudian diikuti verbnya itu play. Nah, untuk past tense ini atau negatif ini kita menggunakan verb ing, jadi playing game sebagai objek, kemudian diikuti when, his mother sebagai subjek keduanya, dan came sebagai verb keduanya, seperti itu. Contoh yang kedua, Debbie sebagai subjek. Nah, di sini juga pakai was not drawing, was not sebagai partikel negatifnya, kemudian diikuti drawing ini verbnya. Flower and tree sebagai objek, kemudian when, Coki sebagai
subjek kedua dan diakhiri dengan verb keduanya gitu ya. Contoh ketiga, my brother wasn't singing when I cooked yesterday gitu kan. Atau artinya kakak saya tidak sedang bernyanyi ketika saya memasak kemarin. Nah, di sini dia menggunakan partikel negatifnya wasn't gitu. Bukan nggak was not, tapi wasn't. Tapi artinya sama saja, jadi bisa digunakan. Kemudian singing sebagai verb ing-nya itu singing, kemudian diikuti when I sebagai subjek keduanya, cook ini sebagai verb keduanya gitu. Dan yesterday ini sebagai keterangan waktunya gitu ya. Keterangan waktu yang menyampaikan bahwa sudah lewat lampau. Nah, yang contoh yang keempat dan yang terakhir, Josie wasn't drawing when Dinda painted last week. Josie tidak sedang menggambar ketika Dinda melukis. Nah, di sini juga dia menggunakan partikel negatif wasn't. Kemudian drawing ini sebagai verb ing-nya, kemudian diikuti oleh subjek kedua, when dulu, kemudian subjek kedua, dan ini verb keduanya yaitu painted atau melukis. Dan ditutup dengan keterangan waktunya gitu. Itu untuk contoh kalimat negatif. Kita lihat contoh kalimat tanya. Sama seperti sebelumnya, was Dodo playing game when his mother came? Apakah Dodo sedang bermain game ketika ibunya datang? Ini sebagai partikelnya, Dodo sebagai subjek, playing sebagai verb ing-nya, game sebagai objek, kemudian diikuti when, diikuti subjek kedua, dan ini verb keduanya gitu. Kita lihat lagi contoh yang kedua, dia menggunakan wasn't atau partikel negatif di depan gitu ya. Kemudian Debbie sebagai subjek, drawing ini sebagai verb ing-nya, drawing sebagai verb ing, kemudian diikuti dengan flower and tree sebagai objeknya, kemudian diikuti when, dan diikuti subjek kedua, dan ditutup dengan verb kedua gitu. Nah, kita lanjut ke contoh yang ketiga. My brother was singing when I cooked yesterday, wasn't he? Nah, di sini dia pakai was, partikel positif terlebih dahulu, ya kan, partikel positif terlebih dahulu, kemudian ini di akhirnya dia menggunakan partikel negatif seperti itu. Kemudian kita lihat mana nih yang verb ing-nya. Nah, verb ing-nya ini singing, menyanyi gitu, kata kerjanya singing, menyanyi, dan verb keduanya ini cook gitu kan. Nah, yesterday ini sebagai keterangan waktunya. Subjeknya yang mana? Subjeknya ini my brother dan juga I. Gitu kan. Nah, contoh yang terakhir atau contoh yang keempat, Josie wasn't drawing when Dinda painted last week. Was he? Gitu kan. Nah, di sini wasn't partikel pertama yang dia gunakan adalah partikel negatif terlebih dahulu. Jadi wasn't, kemudian di akhirnya dia menggunakan partikel positif seperti itu. Jadi positif kemudian negatif, atau negatif terlebih dahulu baru positif. Itu bisa saja. Kemudian verb ing-nya yang mana? Verb ing-nya ini drawing. Kemudian subjeknya ada Josie dan Dinda, dan ini verb keduanya adalah painted gitu. Last week sebagai keterangan waktu. Nah, he-nya ini ke siapa nih? He-nya apakah ke Dinda atau ke Josie? He-nya ini ke Josie, karena tokoh utamanya gitu ya, subjek pertamanya itu adalah Josie. Seperti itu. Oke, sekali lagi kita mau mengingat bahwa past continuous tense ini digunakan untuk menyatakan kejadian masa lampau yang belum selesai ketika kejadian lain terjadi gitu ya. Untuk kalimat negatif menggunakan pola negatifnya itu wasn't, weren't, atau was not, atau were not gitu. Kemudian menggunakan verb ing plus when plus subjek dan verb kedua. Sedangkan untuk interrogatif juga pakai was atau were gitu. Oke, kita lanjutkan
ke tense selanjutnya, yaitu present continuous tense. Nah, dalam present continuous tense ini digunakan untuk menyatakan kejadian yang sedang berlangsung gitu ya, saat ini. Kalau sedang berlangsung berarti sekarang gitu kan. Nah, dengan pola dasarnya itu subject plus to be, am is are, kemudian diikuti oleh verb ing. Nah, untuk kalimat negatif hampir sama seperti yang sebelumnya, subject dulu, kemudian diikuti to be plus not atau to be plus nt. Jadi misalnya is not, isn't gitu, baru diikuti verb ing. Kemudian untuk interrogatifnya, kalimat tanyanya itu to be terlebih dahulu, kemudian diikuti subject dan diikuti verb ing. Nah, sama seperti kalimat-kalimat pada umumnya, nanti ini bisa ditambahkan objek atau kalimat maksudnya keterangan waktu, keterangan tempat, dan lain sebagainya untuk menyempurnakan kalimat. Nah, kita langsung saja ke contoh untuk kalimat negatif. Untuk kalimat negatif yang pertama, contohnya yaitu Mrs. Pita is not planting flowers. Ibu Pita atau Nyonya Pita tidak sedang menanam bunga. Gitu. Ini Mrs. Pita sebagai subjek dan is not-nya ini sebagai partikel negatifnya. Gitu. Planting sebagai verb ing-nya dan flower sebagai objeknya. Gitu. Kemudian contoh yang kedua, Bonnie and Wendy are not learning to farm. Bonnie dan Wendy sebagai subjek, kemudian partikel negatifnya dia menggunakan are not. Kenapa dia pakai are? Kenapa tidak pakai is? Ini sudah dijelaskan pada video sebelumnya, jadi bisa ditonton saja. Nah, kemudian verb ing-nya apa nih? Verb ing-nya adalah learning, belajar. Itu ya. Kemudian diikuti objek, yaitu farm, to farm. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke contoh yang ketiga, yaitu my father isn't destroying my room. Gitu kan. Ayahku tidak sedang menghancurkan kamarku. Tidak di sini berarti negatif kan. Nah, dia di sini menggunakan partikel negatifnya isn't, bukan is not tapi isn't. Sama saja artinya, hanya saya beda penulisan saja gitu kan. Nah, my father sebagai subjek, isn't sebagai partikel negatifnya, destroying sebagai apa nih? Destroying ini sebagai partikel negatif, destroying ini sebagai verb ing-nya, itu kata kerjanya, dan my room sebagai objeknya, objek yang akan dihancurkan gitu ya, dikerjakan gitu. Kemudian kita lanjut ke contoh kalimat yang keempat. Bila dan Reni aren't explaining about global warming to my mother. Nah, di sini Bila dan Reni sebagai subjek, aren't sebagai partikel negatifnya. Kemudian explaining apa nih? Explaining ini verb ing-nya. Gitu. About global warming. Global warming ini sebagai objeknya, dan my mother ini sebagai keterangan yang menunjukkan kepada siapa Bila dan Reni ini berbicara gitu kan. Jadi di sini artinya Bila dan Reni tidak sedang menjelaskan tentang global warming kepada ibuku. Gitu. Tidak, aren't gitu. Seperti itu untuk contoh kalimat negatifnya. Kita akan lanjut ke contoh kalimat tanya. Untuk kalimat tanya sendiri sama seperti biasanya, pada umumnya biasanya partikel terlebih dahulu. Jadi is Mrs. Pita planting flowers? Apakah Ibu Pita atau Nyonya Pita sedang menanam bunga? Gitu. Is sebagai partikel, kemudian Mrs. Pita sebagai subjek, planting sebagai verb ing-nya, flower sebagai objeknya. Nah, contoh yang kedua, dia menggunakan partikel negatif, aren't Bobby and Wendy learning to farm? Bukankah atau tidakkah Bobby dan Wendy belajar bertani sekarang? Nah, kenapa di sini pakai sekarang? Karena kan tadi sudah dijelaskan juga dalam video sebelumnya, present continuous tense ini merupakan menunjukkan atau menyatakan kegiatan yang sedang berlangsung. Kalau sedang berlangsung berarti ya sekarang gitu. Nah, tapi kalau misalnya di sini nanti mau ditambah to farm now, itu juga boleh. Tapi dalam seperti ini juga bisa. Oke, kita kembali lagi. Subjeknya ini Bobby dan Wendy, kemudian learning-nya ini sebagai verb ing,
to farm sebagai objeknya. Seperti itu. Kita lanjut ke contoh yang ketiga. My father is destroying my room, isn't he? Nah, dia di sini is-nya partikelnya partikel positif terlebih dahulu. Kemudian diikuti dengan verb ing dan diikuti dengan objeknya yaitu my room. Nah, setelah di sini tadi di awal sudah positif, maka yang selanjutnya dia menggunakan partikel negatif atau isn't. He ke siapa nih he? He-nya ke bapak gitu, ke bapak, ke ayah gitu. Oke, kita lanjut. Contoh keempat, Bila and Reni aren't explaining about global warming to my mother, are they? Gitu. Bila dan Reni sebagai subjek, kemudian diikuti aren't sebagai partikel negatif, explaining sebagai verb ing, kemudian diikuti about global warming sebagai objeknya, seperti itu. Nah, tadi di sini kan sudah negatif nih, nah maka di sini juga jadinya menggunakan yang partikel positif gitu. Day-nya ke siapa nih? Day ini kepada Bila dan Reni, seperti itu. Jadi itu contoh kalimat untuk kalimat tanya. Oke, sekali lagi kita mau mengingat bahwa present continuous tense ini digunakan untuk menyatakan kejadian yang sudah berlangsung, gitu kan. Untuk negatifnya menggunakan polanya itu subjek, diikuti to be plus not atau to be plus isn't, gitu ya. Ditambah dengan verb ing. Sedang kalau interrogatifnya yaitu to be diikuti dengan subjek, diikuti dengan verb ing. Ini pola dasar atau pola umumnya, gitu. Oke, kita lanjut ke tense terakhir nih. Paling terakhir yaitu future continuous tense, yaitu digunakan untuk menyatakan kejadian yang masih berlangsung di masa depan atau akan tetap berlangsung di masa yang akan datang, gitu ya. Dengan pola dasar yaitu subject plus will atau would plus be plus verb ing, gitu. Nah, untuk negatif sendiri di sini dia polanya subject plus will not atau won't, sama seperti tadi will not atau won't, seperti simple future gitu ya. Kemudian diikuti be, ada partikel be di sini, ditambah dengan verb ing. Nah, untuk interrogatif sendiri itu kan will gitu ya, will ditambah subject plus be, kemudian diikuti verb ing, seperti itu. Di sini juga ada partikel be, jadi jangan sampai terlewat. Oke, kita langsung saja ke contoh kalimatnya untuk dalam bentuk negatif terlebih dahulu. Yang pertama, Winda will not be reading novel this evening. Winda tidak akan membaca novel malam ini. Winda sebagai subjek, kemudian diikuti will not sebagai partikel negatif, kemudian ditambah dengan partikel be, kemudian reading sebagai verb ing, novel sebagai objek, dan this evening sebagai keterangan waktu. Seperti itu. Contoh yang kedua, the tournament would be continuing at 4 p.m. Turnamen itu tidak akan berlanjut sampai 4 sore. Nah, turnamen ini sebagai subjeknya, kemudian would ini sebagai partikel negatif, kemudian diikuti partikel be, dan ini merupakan continuing ini sebagai verb ing-nya, gitu kan. Verb ing-nya yang kemudian at 4 p.m. ini sebagai keterangan waktunya, seperti itu. Oke, selanjutnya contoh yang ketiga, yaitu government will not be providing vaccine soon. Pemerintah tidak akan menyediakan vaksin segera. Gitu. Government sebagai subjek, kemudian diikuti will not sebagai partikel negatif, kemudian diikuti partikel be, dan providing di sini sebagai verb ing-nya. Itu menyediakan, dengan vaksin sebagai objeknya dan soon sebagai keterangan waktunya yang menunjukkan segera, gitu kan, segera atau waktunya akan datang masa depan, gitu. Oke, kita lanjut ke contoh yang keempat. Farmer won't be fertilizing plants tomorrow. Petani tidak akan memupuk tanaman besok. Farmer sebagai subjek, kemudian diikuti won't sebagai partikel negatifnya, kemudian diikuti partikel be, dan fertilizing ini sebagai verb ing-nya yaitu memupuk, gitu ya. Memupuk, plant, memupuk tanaman, plant sebagai objek, dan tomorrow sebagai
keterangan waktunya. Seperti itu untuk contoh dari kalimat negatif, gitu ya. Oke, kita lanjutkan ke contoh dalam bentuk kalimat tanya. Yang pertama, will Winda be reading novel this evening? Akankah Winda membaca novel malam ini? Nah, will-nya ini merupakan partikel positif, kemudian diikuti Winda sebagai subjek, diikuti be, partikel be, kemudian reading sebagai verb ing-nya, membaca gitu ya, novel sebagai objek, dan this evening sebagai keterangan waktu. Oke, kita lanjut ke contoh yang kedua, yaitu want the tournament be continuing at 4 p.m. Want ini sebagai partikel negatif, kemudian diikuti the tournament sebagai subjek, diikuti dengan partikel diikuti dengan partikel be, kemudian diikuti dengan verb ing, yaitu continuing atau berlanjut gitu kan, melanjutkan, kemudian at PM itu sebagai keterangan waktunya. Oke, kita lanjut ke contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga ini, government will be providing vaccine soon one day. Pemerintah akan menyediakan vaksin segera kan? Government sebagai subjek, will be atau will ini sebagai partikel positifnya, kemudian diikuti dengan partikel be, yang kemudian diikuti dengan verb ing, yaitu providing, yaitu menyediakan, kemudian vaksin sebagai objek, dan soon sebagai keterangan waktunya gitu. Nah, tadi di awal sudah will ini dengan partikel positif, kemudian dilanjutkan dengan partikel negatif, jadi want. Nah, day ini kepada pemerintah gitu kan. Nah, kemudian yang terakhir, contoh yang terakhir yaitu farmer won't be fertilizing tomorrow, will they? Petani tidak akan memupuk tanaman besok kan? Yaitu farmer sebagai subjek, won't sebagai partikel negatif, kemudian diikuti partikel be, dan fertilizing sebagai verb ing-nya, kemudian tomorrow sebagai keterangan waktu itu ya. Nah, tadi awalnya sudah dengan partikel negatif, maka dilanjutkan dengan partikel positif, yaitu will dan day gitu, day kepada farmer, nah kepada para petani gitu kan. Nah, seperti itu contoh untuk future continuous tense gitu ya. Kita mengingat bahwa future continuous tense ini digunakan untuk menyatakan kejadian yang masih berlangsung di masa depan atau akan terus berlangsung sampai waktu-waktu ke depan gitu ya. Untuk negatif menggunakan pola subjek ditambah will not atau won't, ditambah partikel be, kemudian ditambah verb ing. Sedangkan untuk interrogatif sendiri, dia partikel will terlebih dahulu, kemudian ditambah dengan subjek, kemudian diikuti dengan be, dan diikuti oleh verb ing. Itu sekali lagi diingatkan bahwa untuk kalimat tanya harus dipastikan bahwa di akhir kalimat tetap harus menggunakan tanda tanya. Seperti itu. Oke, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik dari tutur kata ataupun pengucapan. Mohon dimaafkan. Semoga apa yang telah saya sampaikan ataupun kita pelajari bersama pada hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi terima kasih. Sampai jumpa.